Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferlanda. Saya berasal dari kelas 1A jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang sumber dan klasifikasi hukum. Nah, apa saja sih sumber dan klasifikasi hukum tersebut? Yuk kita bahas. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Dengan demikian, sumber hukum merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Adapun sumber-sumber hukum formal yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap undang-undang terdiri dari yang pertama yaitu adalah konsideran, yaitu dasar pertimbangannya umumnya menentukan mengapa undang-undang tersebut dibuat. Dasar pertimbangan ini diawali dengan kata menimbang, membaca, dan mengingat. Yang kedua terdiri dari pasal demi pasal, yang terakhir terdiri dari penjelasan. Selanjutnya sumber hukum formal yang kedua yaitu jurisprudensi. Yang dimaksud dengan jurisprudensi yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. Selanjutnya, hukum formal yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang kali dilakukan, sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran. Maka, dengan demikian timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum. Selanjutnya, sumber hukum formal yang keempat yaitu adalah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Salah satu asas yang terpenting dalam perjanjian adalah asas pacta sunt servanda. Maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Selanjutnya, hukum formal yang ketiga yaitu adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bilateral atau multilateral lah. Perjanjian internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah doktrin atau pendapat para ahli. Nah, mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang yang tidak boleh menyimpang dari communis opinion doctorum atau pendapat umum para sarjana. Oleh karena itu, maka pendapat para sarjana atau doktrin mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Pendapat para ahli-ahli ini dapat digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi hukum dalam berbagai kepustakaan. Dijumpai jenis-jenis pengklasifikasian hukum sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan fungsinya. Hukum terdiri dari yang pertama hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan penguasa negara, dan antara anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Hukum material menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul karena adanya hubungan hukum. Yang kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum dan bagaimana cara menuntut bila hak seorang telah dilanggar oleh orang lain. Hukum formal ini lazimnya disebut dengan hukum acara yang meliputi hukum acara perdata dan hukum acara pidana, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum atau acara Mahkamah Konstitusi. Yang akan kita jelaskan terlebih dahulu yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata material atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang cara orang atau badan hukum mempertahankan hak-haknya di peradilan perdata. Yang kedua yaitu hukum acara pidana, yaitu adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tata cara atau tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana.
Yang ketiga yaitu hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan agama atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama. Dan yang terakhir yaitu hukum acara adilan tata usaha negara adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan tata usaha negeri atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa antara orang atau badan hukum dengan pejabat negara tata usaha negara di peradilan tata usaha negara. Selanjutnya klasifikasi hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu terdiri dari hukum nasional dan hukum internasional. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu hukum nasional. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain atau hubungan internasional. Nah, hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Ada juga yaitu hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain atau di negara asing. Yang selanjutnya juga ada lagi, yaitu hukum gereja, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma yang berlaku untuk anggotanya. Ini berlakunya di negara Vatikan ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku untuk orang yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian hukum berdasarkan bentuknya, yaitu terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum tertulis dan tidak tertulis ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu hukum tertulis bersifat statis dan tidak mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat, sedangkan hukum tidak tertulis bersifat luas dan mampu mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Yang kedua yaitu hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum, sedangkan hukum tidak tertulis tidak menjamin kepastian hukum tentang isi dan berlakunya. Yang ketiga yaitu hukum tertulis dikeluarkan oleh instansi resmi atau pemerintah yang berwenang dan pembentukannya secara prosedur, sedangkan hukum tidak tertulis lahir dan terbentuk dari kesadaran warga masyarakat sebagai kaidah-kaidah yang bernilai positif. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi hukum berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. Maka hukum ini dibagi menjadi hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur atau yang disebut hukum volunteer, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu hukum yang memaksa atau disebut hukum kompulser, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan baik berdasarkan kepentingan publik maupun bersifat perjanjian dan bersifat mutlak yang harus ditaati. Nah, yang terakhir berdasarkan hubungan yang diaturnya, hukum dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan demikian, hukum objektif adalah isi atau substansi yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum dinamakan hubungan hukum. Sedangkan bagi warga masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum dinamakan subjek hukum. Nah, hukum objektif berlaku secara umum dan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat tertentu saja, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, serta antara masyarakat dengan negara. Nah, yang kedua yaitu hukum subjektif, yaitu kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif. Di suatu pihak menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Hukum subjektif ini merupakan konkretisasi dari hukum objektif yang tertuju pada subjek hukum atau orang yang melaksanakan hukum tersebut. Seseorang yang mengatakan hubungan hukum dengan orang lain akan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diperoleh karena mereka mengatakan hubungan hukum. Itulah yang disebut sebagai hukum subjektif. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan maupun perbuatan saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.